Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hayati. Saya berasal dari Prodi Agribisnis NIM 21059101067. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang saya ambil, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hidup hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat atau sering disebut qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Melalui agamalah yang menjadi pangkalnya. Baik, selanjutnya konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup, tetapi tidak memiliki harta, bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seseorang laki-laki yang baik pula atau soleh. Sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Di antara kebahagiaan duniawi adalah pemilik keluarga, anak-anak yang saleh, dan istri yang salihah pula. Istri yang salihah bagaikan kebun yang dapat mengikat pemiliknya, yaitu suami untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang haram atau yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad menyatakan, sebaik-baik penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang salihah. Menyangkut keutamaan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tabarani. Kemuliaan keluarga atau kemuliaan leluhur boleh jadi menjadi tidak baik bagi kita sebab harga seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri. Manusia adalah anak kebaikannya. Nilai setiap orang adalah tergantung kepada banyak atau sedikitnya kebaikan kepada orang. Nilai setiap orang adalah tergantung kepada banyak atau sedikitnya kebaikan kepada orang lain. Jika leluhur mulia tetapi orang yang bersangkutan tidak baik, maka ia tetap dalam kondisi hina. Namun, jika keduanya berhimpun leluhur mulia dan orang itu mulia, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan orang itu. Kemuliaan leluhur itu penting. Selanjutnya, keluarga menjadi salah satu sumber kebahagiaan, namun di banyak kasus keluarga menjadi sumber konflik. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berkembang pernyataan bahwa imamah atau kepemimpinan harus dipegang oleh keturunan Quraisy.
al-a'immatu min Quraisy. Hal ini menunjukkan kemuliaan leluhur itu menjadi syarat bagi sahnya sebuah imamah. Jadi, betapa penting karuhun atau nenek moyang, sering disebut leluhur, yang mulia bagi kesuksesan dan kemuliaan kita sendiri. Tidak sedikit orang yang mengutip pepatah, banyak jalan menuju Roma, begitulah banyak pula jalan menuju kebahagiaan. Pertanyaan yang muncul adalah, bisakah manusia mencapai kebahagiaan dengan menempuh jalan di luar agama? Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya juga, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman. Sedangkan obat yang paling bermanfaat adalah hati, yaitu Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjuang pada waktu sekarang. Orang yang berjuang pada waktu sekarang adalah pemilik masa depan, sedangkan yang tidak mau berjuang pada waktu sekarang menjadi pemilik masa lalu. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, hiduplah kamu di muka bumi ini laksana orang asing atau orang yang sedang berpergian, dan siapkan dirimu untuk menjadi ahli kubur. Hadis riwayat Bukhari. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa dunia itu pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat datang menjemput kita. Masing-masing bahagia ada ahlinya, maka jadilah diri sendiri bagian dari ahli akhirat, bukan ahli dunia. Sebab sekarang adalah waktu beramal dan tidak ada hisab, sedangkan nanti di akhirat ada hisab, tetapi tidak ada amal. Selanjutnya yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali ke Allah. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Berzikir kepada Allah adalah makanan pokoknya. Rindu kepada Allah adalah kehidupan dan kenikmatan. Selanjutnya yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah atau sering melakukan zikir kepada Allah, tidak berhenti berhikmat kepada Allah, dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima, jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan, dan berlinanglah air matanya serta bersyukurlah hatinya. Selanjutnya yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat. Selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bahagia. Bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia?
Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term Profesor Udin Winata Putra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam seperti telah dijelaskan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi lati fataratna sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah lain. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum Surah ke-30 ayat 30. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri agama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain berpengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat di atas juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum Surah ke-30 ayat 30. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 30 secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud khalqillah adalah agama Allah dan yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. Untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu Katsir selanjutnya mengutip surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172 yang ditafsirkannya bahwa Allah menciptakan semua manusia ada dalam hidayah agama Islam. Namun kemudian datanglah kepada mereka agama yang fasid, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena dorongan setan, maka masuklah sebagian manusia ke dalam agama yang fasid itu. Dengan demikian tidak boleh mengganti agama Allah. Berarti janganlah kamu mengubah agama yang telah mereka bawa sejak di alam arwah, sebab mengubah agama itu berarti kamu mengubah fitrah yang telah Allah ciptakan kepada manusia atas fitrah itu. Mungkin saja orang akan mengatakan mengubah agama manusia adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena beragama adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang harus dijaga dan dihormati. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia lahir dalam
keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, lingkunganlah yang mempengaruhi manusia beralih dari jalan yang semestinya ke jalan yang tidak teridainya. Baiklah, begitulah materi yang saya ambil dan yang saya pilih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.